Selamat siang Bapak Ibu guru hebat semua. Nama saya Sri Suwarni SPD. Saya mengajar di SMK Islam Nahdlatul Falah Sukadana Lampung. Saat ini saya sedang melaksanakan uji kinerja PPG kategori 1 tahap 2 Universitas Lampung. Dalam video ini akan menampilkan tentang pembelajaran teks eksplanasi menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi Bu. Ya, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Semua siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, alhamdulillah kita memulai pembelajaran dengan doa. Selanjutnya Ibu cek kehadiran ya. Anissa Zakia Mufidah, Hadir. Ardia Wiranti, Hadir. hadir. Anita Auliasari, Hadir. hadir. Alfiatul Mubarakah, Hadir. Aulia Nulinikma, Hadir. Desti Fatmasari, Hadir. hadir. Dwi Rahmawati, hadir ya. Khadijah, Hadir. hadir. Nabila Nuraini, Hadir. Pipit Oktavia, Hadir. hadir. Rasti Febriani, Hadir. hadir. Rizka Putri, Hadir. bagian mana Rizka? Jogja. Jogja. Ya. Sevia Lustir, Hadir. Selvi Aulia Sapitri. Hadir. Oke. Hanya satu yang izin ya untuk hari ini. Sekarang rapikan dulu baju kalian supaya nyaman untuk belajar. Sudah rapi semua? Sudah. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, aku mau tanya dulu. Pertemuan lalu kita belajar tentang apa? Ya, siapa yang benar? Ya, oke. Jadi kita belajar tentang apa? Tentang teks eksplanasi. Masih ingat apa sih itu teks eksplanasi? Siapa yang menjawab? Oh ya, Anissa, silakan. Teks yang berisi tentang fenomena alam. Teks yang berisi tentang fenomena alam. Nah, kira-kira teks eksplanasi ini apa sih kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kita? Siapa yang bisa jawab? Oh iya, silakan Rasti. Untuk mengetahui tentang alam dan cuaca. Untuk mengetahui tentang alam dan cuaca di sekitar kita. Ya, di sini ada yang bercita-cita ingin jadi petugas BMKG. Ada nggak? Siapa yang punya cita-cita jadi petugas BMKG? Pipit bersedia? Ya, jadi petugas BMKG ini salah satunya untuk meramal cuaca. Ya, jadi cuaca itu bisa tahu. Seandainya nanti kita mau berkendara, cuaca buruk atau cuaca baik itu lewat dari BMKG. Kemudian yang kedua, tetap semangat dalam belajar. Ya, Ibu mau cek semangat kalian. Ya, ayo kita mulai. Tepuk semangat. Semangat. Oke, diam ya. Oke ya, jadi hari ini kita masih tetap belajar tentang teks eksplanasi ya. Jadi teks ini tentang berisi fenomena alam tadi yang sudah disampaikan teman kalian. Kemudian Ibu sampaikan tentang kompetensi dasar. Jadi yang kita pelajari yaitu dengan teks eksplanasi ini yaitu KD 4.4, memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memerhatikan struktur dan kebahasaannya. Ini kompetensi dasar yang akan kita
model pembelajaran project based learning dan memanfaatkan media pembelajaran audiovisual, peserta didik diharapkan mampu memproduksi teks eksplanasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan secara tepat dengan penuh tanggung jawab dan bekerja sama. Jadi Ibu harap nanti ketika Ibu kasih tugas, kalian bisa bekerja sama dengan masing-masing kelompok. Siap? Siap. Oke, siap ya. Kemudian minggu lalu Ibu kasih tugas nih, kalian hari ini bawa pulpen, alat tulis yang lengkap, kemudian kertas untuk ditempel di mading. Ada yang bawa? Ada yang nggak bawa? Bu. Kenapa Desti nggak bawa? Ketinggalan Bu. Ketinggalan. Lain kali alat-alat yang sudah Ibu pesankan itu jangan sampai tertinggal ya Desti ya. Ya Bu. Oke, nanti bisa pinjam dengan temannya ya. Oke Bu Desti. Kemudian untuk teknik penilaiannya nanti kalian akan Ibu kasih tugas buat proyek. Nah, kalian bekerja sama dengan temannya yang lain dalam satu kelompok, dibuat sebagus mungkin tentang teks eksplanasi sesuai dengan temanya. Kemudian nanti kalau sudah, kalian presentasikan ke depan kelas dengan rasa percaya diri. Gitu ya, sanggup? Sanggup. Oke, sebelum kita masuk, kalian simak dulu video kali ini. Ya. Sejatinya banjirop di wilayah pesisir utara Kota Semarang merupakan fenomena yang terjadi tiap tahun. Mengapa tidak ditemukan solusi bersama? Inilah topik. Video tentang banjir sudah selesai ya. Siapa yang bisa menjelaskan apa isi dari video ini? Tentang apa isinya? Tentang musibah banjir. Kira-kira apa sih penyebab dari banjir ini? Salah satunya yaitu ya banyaknya sampah di sungai. Yang kedua ada lagi tingginya curah hujan. Jadi karena curah hujan itu tinggi, makanya terjadilah banjir. Dampaknya apa dengan adanya banjir? Banyak penyakit. Apa lagi? Ya, rusaknya lingkungan sekitar. Karena banjir ini banyak air kotoran-kotoran yang naik ke atas semua ya. Mudah-mudahan di lingkungan kita terhindar dari banjir. Amin ya. Oke, jadi selanjutnya ya. Kalian bentuk kelompok. Nah, di sini akan dikasih proyek ya. Jadi silakan bentuk kelompok. Ada yang 3 orang, ada yang 4 orang. Silakan mau kelompok yang mana? Ya, nanti kelompok mana? Kelompok 1 atau 2? Oke, boleh langsung membentuk bergabung boleh. Itu dibuat ke belakang atau ke depan. Ini cara Bu. Sudah ada nomor 1 ya. Bawa siapa? Tadi. Ya, ini. Oke. Silakan bergabung dengan kelompoknya.
Ini diterima dulu LKPD-nya. Jadi untuk proyek kali ini kita akan membuat teks eksplanasi. Jadi di sini untuk pengembangannya teks eksplanasi itu ada dua, ya. Yang pertama yaitu pengembangan sebab akibat. Jadi nanti di dalamnya ada proses apa penyebab dari kejadian itu dan apa akibatnya. Ya, di sini nanti akan kalian tulis di bagian strukturnya, ada di antaranya ini, ya. Kemudian pengembangan yang kedua itu pengembangan proses. Jadi proses ini adalah urutan, ya. Jadi kejadian ini kalian urutkan secara rinci, ya. Kemudian membagi prosesnya, tahap-tahap kejadiannya, diawali dengan ini, kemudian apa lagi, ya. Kemudian menjelaskan setiap urutan itu secara detail. Jadi kalian boleh pilih salah satu dari pola pengembangan ini. Paham kira-kira untuk proyeknya? Nah, sekarang kalian pilih tema, ya. Ini Ibu siapkan 4 tema. Perwakilan kelompok boleh maju ke depan. Ya, ini temanya ada banjir, gerhana bulan, air laut dan pelangi. Ya, Desti, kelompok Desti mau pilih yang mana, Des? Banjir. Senang banget sama banjir. Kemudian yang kelompok 2 pilih apa? Pelangi. Suka yang berwarna-warni, ya. Boleh maju ke depan untuk mengambil temanya. Perwakilan aja, salah satu. Yang kelompok 3 pilih apa? Gerhana bulan. Yang kelompok 4? Air laut. Sudah ketemu ide-nya dari tema yang sudah Ibu kasih? Sudah? Sekarang kita sepakati kira-kira butuh berapa lama kalian dalam membuat teks eksplanasi? 30 menit atau 1 jam? 1 jam lah. Kalau 2 jam nanti kita pulangnya jam berapa? Ya? 30 menit atau 1 jam? 30 menit lah, ya? Jadi teks eksplanasinya sudah sepakat 30 menit? Silakan langsung didiskusikan dengan temannya. Dalam 30 menit ke depan kalian nanti akan sudah selesai. Ya. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis di LKPD, ya. Kemudian disiapkan kertasnya yang untuk dimading. Jadi ada dua kertas, satu di LKPD, satu di madingnya. Kertas biasa. Bawahnya tulisannya. Nah, kalau udah dibuat kerangkanya. Itu metoknya kurang rapi. Sini.
Iya. Iya. Ya. Ini terus jadi ya. Iya. Oke. Ini yang tadi. Ini tentukan bagian identifikasi fenomena. Ini pernyataan umumnya. Kira-kira banjir itu apa sih? Jadi banjir. Nah, karena ini kan masuk sebab akibat apa proses? Nah, jadi di sini ya. Ini dari sebab akibatnya apa? Lalu yang ulasan itu bagian bentuk. Nanti dipindah. Kalau udah dikembangkan menjadi teks yang utuh. Jangan ditulis semua. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Ya, Desti jangan itu Desti, kerja kelompok Des. Ya, iya Ibu. Desti ini selalu usil ya? Iya Bu. Iya. Desti. Iya Bu. Kecil
Ya, siapa yang jadi pembawa acaranya atau moderator, siapa yang membacakan hasil, kemudian siapa yang menulis atau menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Terus sudah dibagi dari masing-masing kelompok? Sudah siap untuk presentasi? Sudah. Ya, Ibu uji dulu. Masih semangat nggak ini? Yuk, tepuk semangat. Oke, ternyata tidak tidak lemes lah ya, masih semangat. Terbukti dengan suaranya yang lantang pokoknya ya. Oke, kita mulai dari kelompok 1 ya. Desti dan kawan-kawan persiapkan dirinya, silakan maju ke depan, tampil dengan percaya diri menyampaikan hasil dari proyek kalian. Ya, silakan dari kelompok 1. Kelompok lain nanti menanggapi ya. Nanti disampaikan pengembangan jadi pakai apa ya untuk pembuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Selanjutnya temanya apa tadi? Banjir. Mendengar kata banjir memang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai. Banjir dapat terjadi karena alam dan tindakan manusia. Penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi curah hujan, pengaruh fisiografi atau geofisik sungai, kapasitas sungai, drainase lahan, dan pengaruh air pasang. Penyebab banjir karena tindakan manusia adalah perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, kawasan padat penduduk di sepanjang sungai, dan kerusakan bangunan pengendali banjir. Sebagai akibat perubahan tata guna lahan, terjadi erosi sehingga sedimentasi masuk ke sungai dan daya tampung sungai menjadi berkurang. Hujan yang jatuh ke tanah akhirnya akan menjadi aliran permukaan di atas tanah dan sebagian meresap ke dalam tanah, yang tentunya bergantung pada kondisi tanahnya. Ketika suatu kawasan hutan diubah menjadi permukiman hutan yang bisa menahan aliran permukaan cukup besar, diganti menjadi permukiman dengan resistensi aliran permukaan kecil. Akibatnya ada aliran permukaan tanah menuju sungai, dan hal ini berakibat adanya peningkatan debit aliran sungai yang besar. Perubahan tata guna lahan merupakan penyebab utama banjir dibandingkan dengan yang lainnya. Apabila suatu hutan yang berada dalam suatu aliran sungai diubah menjadi permukiman, debit puncak sungai akan meningkat antara 6 sampai 20 kali. Angka 6 dan angka 20 ini bergantung pada jenis hutan dan jenis permukiman. Demikian pula untuk perubahan yang lainnya akan terjadi peningkatan debit puncak yang signifikan. Deforestasi, degradasi lingkungan, dan pembangunan kota yang penuh dengan bangunan beton dan jalan-jalan aspal tanpa memperhitungkan drainase daerah resapan dan tanpa memperhatikan data intensitas hujan dapat menyebabkan bencana alam banjir. Pembuangan sampah di DAS membuat sungai tersumbat sampah. Jika air melimpah, air akan keluar dari sungai karena daya tampung saluran berkurang. Kawasan padat penduduk di sepanjang sungai atau drainase dapat menjadi penghambat aliran dan daya tampung sungai. Masalah kawasan kumuh dikenal sangat penting sebagai faktor sosial terhadap masalah banjir daerah perkotaan. Banjir memang telah menjadi salah satu bencana yang menyebabkan kerusakan besar bagi manusia. Kerusakan terbesar terjadi saat banjir tersebut terjadi di permukiman penduduk sehingga menyeret dan merusak apa saja yang dilaluinya. Oleh sebab itu, kita harus selalu waspada dan
sebutkan nama dan dari kelompok. Saya Sally dari kelompok 2. Apa dampak dari banjir? Silakan dijawab pertanyaan dari kelompok 2. Dampak banjir antara lain: 1. Rusaknya lahan pertanian, membuat lingkungan menjadi kotor, menimbulkan masalah kesehatan, kesulitan air bersih, dan menimbulkan gangguan jiwa. Bagaimana dari kelompok 2 sudah puas? Oke. Jadi ini pengembangan yang dipakai pola apa? Pola pengembangan yang dipakai yaitu sebab akibat. Ya, di sini sudah jelas strukturnya ya, identitasnya, ada urutan proses serta akibatnya dan ulasannya. Ya, oke, cukup dari kelompok 1, silakan dilanjut. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri ampun. Silakan duduk. Yang lain tolong diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang dibacakan oleh William Mori. Tema kami yaitu gerhana bulan. Identifikasi fenomena. Gerhana bulan adalah salah satu fenomena alam yang sering kita jumpai. Peristiwa alam ini terjadi ketika bulan berposisi dengan matahari. Proses kejadian hal ini disebabkan oleh kemiringan bidang orbit bulan terhadap bidang ekliptika. Inilah alasannya mengapa saat peristiwa gerhana bulan, tampilan bulan akan terlihat lebih gelap yang biasanya berwarna merah gelap, jingga atau bahkan coklat. Ulasan: ketika bayangan bumi menutupi sebagai atau seluruh penambang bulan, maka pada saat itulah akan terjadi gerhana bulan, terutama ketika bumi menempati posisi di antara matahari dan bulan yang berada pada posisi satu garis lurus yang sama. Adakah yang ingin bertanya? Oh ya, silakan dari kelompok 4. Saya Anita Dwi Awiasari dari kelompok 4 ingin menanyakan apa dampak gerhana bulan. Dampak gerhana bulan, silakan jawab. Cahaya bulan akan terlihat lebih redup jika dibandingkan dengan saat purnama. Ada jawab kurang cukup? Cukup. Oh, oke, silakan dilanjut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus. Oke, kelompok terakhir, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan presentasi tentang air laut. Identifikasi fenomena. Laut adalah kumpulan air yang menghubungkan suatu benua-benua lain dan pulau dengan pulau lain. Laut merupakan kumpulan air yang banyak dan luas di permukaan bumi. Proses kejadian: air laut asin karena mengandung kadar garam yang tinggi. Sebetulnya rasa asin pada laut berasal dari daratan. Pada saat terjadi di daratan, air akan meresap ke dalam tanah. Air tersebut sedikit demi sedikit akan meresap dan keluar melalui sungai dan mencapai laut.
Perkenalkan, saya Nabila Nuraini dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, kenapa air laut asin? Air laut asin karena mengandung kadar garam yang tinggi. Karena mengandung kadar garam yang tinggi. Cukup dari Nabila? Cukup. Dan dari lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk Oke, selesai sudah presentasi kalian ya. Masing-masing kelompok sudah menunjukkan hasilnya cukup bagus. Semua sudah sesuai strukturnya, kemudian pembahasannya juga sudah sesuai, ada konstruksinya, kemudian ada kata kerjanya, ada kata bedanya. Ya, Ibu ucapkan terima kasih ya untuk masing-masing kelompok. Kemudian nanti untuk yang di mading, nanti tolong Nabila tempelkan di mading sekolah ya. 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 Kemudian di sini kira-kira tanggapan kalian nih. Nah, setelah belajar tentang fenomena alam, tentang teks eksplanasi, ya apa yang kalian dapatkan? Ya, Dwi. Kami mendapatkan wawasan tentang fenomena alam yang lebih luas. Ya, fenomena alam yang lebih luas, wawasannya menjadi bertambah. Ya. Kemudian, apakah pengalaman belajarnya menyenangkan? Jadi kita jadi tahu banjir itu dampaknya apa, kemudian pelangi itu bagaimana proses terjadinya, kemudian air laut itu kenapa bisa asin, padahal sama-sama air, kemudian gerhana bulan juga demikian bagaimana prosesnya. Jadi wawasan kita menjadi bertambah. Oke, terus selanjutnya kita belajar menyimpulkan, ya. Apa kira-kira simpulan dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menyampaikan? Oke, Anita silakan. Simpulan teks eksplanasi adalah teks yang berisi kejadian atau fenomena yang berhubungan dengan alam. Dalam pengembangan teks eksplanasi terdapat dua pola, yaitu pengembangan sebab akibat dan pola perkembangan proses. Ya, itu simpulan pada pembelajaran hari ini. Kemudian Ibu akan pengambilan nilai, ya. Jadi proses pengambilan nilai ini Ibu kirimkan di Google Form di WA group. Silakan dibuka HP kalian. Di sini ada dua pertanyaan. Silakan dijawab. Ya, jangan lupa ditulis nama di HP di Google Form yang sudah Ibu kirimkan alamatnya ya. Silakan dikerjakan, Ibu kasih waktu 5 menit. Oke, dari dua pertanyaan sudah selesai dijawab semua? Sudah. Ya, nah ini jawabannya ya. Jadi untuk strukturnya kira-kira tadi Desti sudah jawab semua atau belum? Jadi struktur eksplanasi itu ada 3. Desti jawab berapa? 3 atau 4? 3. Oh, cuma 2 malahan, 1 tidak dijawab. Nah, jadi ada identifikasi fenomena, pengembangan penggambaran rangkaian kejadian dan ulasan. Kemudian untuk kaidah pembahasannya ada konjungsi kronologis, ada kata teknis dan kata benda. Ya, jadi nanti nilainya silakan kalian lihat di form nilai ya. Jadi nanti kalian bisa tahu. Ada yang 80 nih nilainya, ada yang 90. Tapi kenapa kok tidak ada yang 100? Ya. Ya, nih ya. Jadi pembelajaran hari ini kalian dapat sudah banyak wawasan, kemudian menyenangkan, kemudian bisa dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Salah satunya tentang peramalan cuaca. Ya, jadi kalau kita mau naik kapal laut, mau naik pesawat terbang, kita akan tahu kondisi cuaca karena salah satunya belajar dari teks eksplanasi. Ya, oke, demikian pembelajaran kita hari ini selesai. Kita ucapkan alhamdulillah. Untuk pertemuan selanjutnya minggu depan jangan lupa kita belajar tentang teks proposal kegiatan. Silakan di rumah kalian pelajari apa itu tentang proposal. Ya, tetap semangat belajar. Jangan lupa selalu berdoa agar jadi anak yang solihah. Amin. Amin. Ya, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Ketua kelas, Nabila, silakan dipimpin untuk berdoa.
depan. Silakan istirahat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.